Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, untuk penyertaan Tuhan yang sempurna Tuhan selama sepanjang minggu Tuhan Yesus. Hari demi hari Tuhan Yesus rahmat-Mu selalu baru untuk setiap kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan karena perkenan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami membawa hati kami Tuhan Yesus. Tubuh kami yang dapat menjadi persembahan yang hidup Tuhan. Kami mau nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau mendengarkan kabar baik Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu ya Bapa. Kami mau hati kami, pikiran kami tertuju padamu saja hari ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan yang pimpin, Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di tempat ini. Kami siap menerima urapan yang baru. Kami siap terima kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dalam nama pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Sekarang kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hari ini, pagi ini, mari sama-sama naikkan ucapan syukur. Mari sama-sama kita bangun roh kita.
Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus?
Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta 3 akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, sekarang kita kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Engkau sungguh baik, pagi hari ini Tuhan kami boleh ada. Mari kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih akan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami merasakan sukacita damai sejahtera-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan berikan Tuhan. Tiba waktunya Tuhan kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami seturut dengan kehendak-Mu, hati yang mau digarap terjaga oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuasa-kuasa kegelapan apapun bentuknya dalam pikiran hati kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu, kami satukan hati kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ajari kami Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Jangan dulu Bapak Ibu. Salam Tuhan, haleluya. Luar biasa, pagi hari ini kita boleh ada oleh kasih karunia Tuhan ya, menyertai dan memberikan kita tetap sukacita damai sejahtera. Saya yakin dan percaya ada kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Amin. Buktinya kita ada di tempat ini saudara. Kalau tidak kuasa Roh Kudus yang menarik kehidupan kita untuk datang pagi hari di tempat ini saudara. Puji Tuhan. Mungkin pokoknya kita jadwalnya berbeda. Iya, karena ada agenda yang tertunda. Jadi Bapak Ibu yang sedianya tadi Pak Pendeta Alkian, karena yang bersangkutan berhalangan. Ya, jadi hari ini saya harus menggantikan Bapak Ibu. Saudara kasih Tuhan, kita tetap semangat dan sukacita, amin. Sekalipun di tengah-tengah pandemi dan kehidupan yang baru, new dimension, yang Pak Niko Dr. Rahacun nyatakan pada waktu lalu bahwa kita hidup di dalam situasi yang berbeda, saudara kasih Tuhan. Dan ternyata ini yang dimaksud ya. Kita beribadah dengan kondisi harus physical distancing, harus menggunakan masker, saudara kasih Tuhan. Tetap kita lakukan, kita ikuti prokes yang ada, saudara. Karena ini buat kita juga dan buat semua supaya kita menginginkan dan terus berdoa supaya COVID-19 ini tetap Tuhan cepat berlalu ya. Tuhan tetap menyertai dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, kalau minggu yang lalu kita masih ingat bahwa masih dalam masa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kalau minggu yang lalu tanggal 23 saudara, kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Saudara, memang ini menjadi kerinduan hati kita untuk berdoa selalu bahwa Tuhan selalu menyertai saat-saat ini dengan kuasanya. Saudara, kalau dulu Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita manusia. Pada mulanya firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu ada di antara kita, saudara kasih Tuhan. Firman itu menjelma menjadi manusia. Tuhan Yesus yang hadir, dan dia sudah mati
bangkit dan naik ke surga, saudara. Kita perlu mengerti tentang hal ini, saudara. Apa makna kenaikan Tuhan Yesus? Saudara, kita buka langsung di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Mungkin sering kita melihat tentang hal ini, tentang kenaikan Tuhan Yesus. Jadi tema saat ini makna kenaikan Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, kita mengerti tentang hal itu, saudara. Kita sudah baca banyak kali tentang hal ini. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga, kita akan lihat di sana. Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai yang ketiga. Sudah dapat? Kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara kasih Tuhan, kita sudah berapa kali membaca ayat ini, saudara. Kita mengerti bahwa kenaikan Tuhan itu sangat berarti bagi kita. Karena kenapa? Katakan di ayat ini, yang pertama bahwa kenaikan Tuhan, Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Sudah disediakan tempat, Tuhan akan naik dan menyediakan tempat bagi kita di sana. Setelah itu, saudara, apa yang dilakukan? Dia akan datang kembali, saudara kasih Tuhan. Dia akan menjemput kita. Di ayat yang ketiga, akan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan yang perlu bagi kita yang ketiga adalah, kenapa dia harus naik ke surga? Dia akan mencurahkan rohnya pada kita, saudara. Saudara kasih Tuhan, banyak hal yang kita ambil dari makna kenaikan Tuhan Yesus. Yang keempat, dia juga harus mengenapi nubuatan dari Nabi Yesaya, saudara. Kita tahu Yesaya itu hidup pada 700 tahun yang lalu, saudara. Sebelum Tuhan Yesus ada, dia sudah nubuatkan itu. Sebagai tahu dia tumbuh dan mukanya pun tidak menarik lagi, karena dia disesah, dihina, dipukuli, saudara kasih Tuhan, menanggung derita yang luar biasa. Sebelum Tuhan Yesus ada itu sudah dinyatakan dan digenapi. Yang kelima, dia menggenapi firman-Nya, saudara. Karena sebelum peristiwa itu terjadi, saudara, dia sudah katakan, murid-muridnya melihat berjalan dengan Tuhan. Tuhan itu megah baik Allah ini. Tuhan katakan, tombak baik Allah ini, 3 hari aku akan membangunkan kembali, saudara Tuhan. Jadi berbicara tentang dirinya, dia menggenapi apa yang dikatakannya. Saudara kasih Tuhan, wah, tidak mungkin kalau dibilang bahwa oh, itu yang disalib bukan Tuhan Yesus, itu yang disalib diserupakan dengan Tuhan Yesus. Bagaimana bisa hal itu terjadi pada sebelum peristiwa itu dia sudah mengatakannya kepada murid-muridnya, saudara, bahwa itu akan terjadi. Tuhan akan dibawa ke Yerusalem, akan ditangkap, akan dianiaya, dan dia akan mati. Hari ketiga akan dia bangkit, saudara. Itu dikatakannya sebelum peristiwa itu terjadi, saudara. Kalau diserupakannya, berarti dia mengingkari apa yang dia sudah katakan. Jadi dia menggenapi segala yang dia firmankan, saudara. Itu tidak ragu bagi kita, ya. Kalau ada kebimbangan Bapak Ibu tentang hal ini, wah, selama ini, saudara, ini yang kita akan masuk poinnya, ya, saudara. Kalau kita melihat tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, bagi kita itu hal yang luar biasa. Tanpa kenaikannya, kebangkitannya, saudara kasih, sia-sialah iman kita. Saudara, kita lihat ayat berikutnya. Ada beberapa hal yang saya akan
bahwa Bapak Ibu untuk melihat hal ini di ayat yang kelima, saudara. Kita akan lihat ayat yang kelima. Dan Thomas kepadanya, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara Tuhan, kita melihat ada dua hal di sini ya, yang akan kita pelajari dari pembelajaran pagi hari ini, saudara. Yang pertama, tentang apa yang ditanyakan Thomas kepada Tuhan Yesus. Kita tahu cerita Thomas, Bapak Ibu, pada saat Tuhan Yesus bangkit, saudara. Kita tahu dia yang tidak percaya kan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau aku tidak mencucukkan jariku pada tangannya, pada lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya, saudara kasih Tuhan. Padahal Thomas ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus, 12 rasul, saudara. Tapi dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara, mungkin ini juga merupakan ada pertanyaan bagi kita, saudara. Orang yang sudah mengenal dan percaya Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan? Saya tidak tahu jalan menuju Tuhan yang akan tuju tempat di mana Tuhan kasih tahu kepada kami untuk menuju ke sana. Saudara kasih Tuhan, ini pertanyaan Thomas. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang ada pagi hari ini, saudara. Tuhan katakan, yang pertama adalah akulah jalan. Saudara, akulah jalan. Jadi tidak ada jalan lain, saudara kasih Tuhan. Dialah jalan. Kalau konteksnya orang jadi di Yahudi sana, saudara kasih Tuhan, kalau dia sudah mengaku bahwa akulah Allah gitu, ya, konteks sana itu budaya sana berarti dia sudah mengucap Tuhan dan hukumannya apa? Mati, Bapak Ibu. Jadi kita harus mengerti tentang konteks pada zaman itu, saudara. Maka dia tidak akan mengatakan langsung akulah Allah, akulah Tuhan, ya, karena itu bersiko dan dia tahu, ya, karena dia orang Yahudi sendiri, saudara. Dia tahu tentang hal ini, saudara. Maka dikatakan akulah jalan yang pertama. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 4 ayat 12, kita akan buka Kisah Rasul 4 ayat 12, Bapak Ibu. Di sana dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, kalau kehidupan ini, kalau diumpamakan bahwa hidup kita di dunia ini seperti kita mau menuju suatu tujuan, kita tentukan naik apa? Naik kereta, ya. Dan keretanya tentunya adalah yang menuju ke tempat di mana kita akan tuju, saudara kasih Tuhan. Kita tahu tujuan kita di mana, Bapak Ibu? Surga yang mulia, Yerusalem baru. Dan keretanya adalah Tuhan Yesus. Ya, tidak ada kereta lain. Di tengah perjalanan kita bersama dengan rekan-rekan semua, saudara-saudara kita naik kereta itu, saudara, di tengah jalan ada yang sudah sampai pada tujuannya. Kita harus berpisah, ya, banyak hal. Mungkin usia dalam pelayanan kita bersama, kita harus satu gerbong dengan Tuhan Yesus. Keretanya dari Tuhan Yesus menuju surga yang mulia, Yerusalem baru. Pada suatu tengah jalan, ya, ada yang sudah sampai, saya sampai di sini, kita harus berpisah, saudara. Banyak hal yang terjadi, saudara. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Ada yang mungkin terlena dengan keinginan dunia,
dan kemegahannya, sehingga harus turun di tengah jalan, tidak segerbong lagi dengan kita. Ya memang itu pilihan, saudara. Hidup ini pilihan. Hidup ini perjuangan pribadi lepas pribadi, dan keselamatan itu adalah masing-masing, Bapak Ibu. Tergantung pada kita yang mengalaminya, ya, bersama-sama dengan Tuhan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saudara. Kalau engkau tetap bertahan bersama dengan Tuhan dalam pengiriman satu kereta satu gerbong menuju Yerusalem baru sampai pada akhirnya, saudara, maka kita akan diselamatkan. Hanya satu nama di kolong langit ini yang tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau dunia bilang banyak jalan menuju ke Roma, tapi untuk keselamatan hanya satu jalan, Bapak Ibu. Hanya satu jalan. Iman kita demikian, saudara. Tidak ada jalan lain. Ya, iman kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan beroleh keselamatan. Itu yang pertama, tentang jalan. Lalu yang kedua, dikatakan akulah juga kebenaran, Bapak Ibu. Dia juga adalah kebenaran. Tidak ada dusta dalam mulutnya. Pada saat dia disesah, dia dihina, dia dianiaya, Tuhan tidak membalas hal itu, saudara kasih Tuhan. Dia tetap diam, ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara kasih Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Jadi inilah yang harus kita mengerti, dan kita mau menjadi seperti karakter Tuhan Yesus, saudara. Kita akan dibawa, karena tahun ini adalah the year of the integrity. Integritas yang Tuhan inginkan. Karakter ini akan dibangun, digarap kerjakan oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya, sehingga kita layaklah menjadi kehidupan yang masuk ke dalam rencananya Tuhan, saudara. Kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 7, kita akan lihat di sana. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-7, kita akan baca demikian. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Kristus adalah kebenaran itu sendiri, saudara kasih Tuhan. Tidak ada kebohongan. Kebenaran itulah Dia yang sudah menderita, Dia yang sudah mati di kayu salib, 3 hari Dia bangkit, dan selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan 40 hari yang terakhir Dia naik ke surga. Saudara kasih Tuhan, itulah kebenarannya, saudara. Maka kalau ini menjadi iman kita kepada Tuhan, tidak ada kebenaran lain, tidak ada jalan lain. Jangan engkau disesatkan oleh banyak pengajaran-pengajaran yang palsu saat ini, saudara kasih Tuhan. Janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Amin. Tidak ada kesalahan sedikit pun, saudara kasih Tuhan. Dia yang benar itu menjadi dosa karena kesalahan kita. Dia digantung di kayu salib karena dosa-dosa kita, kesalahan kita, saudara kasih Tuhan. Dia menderita karena dosa-dosa kita, saudara. Tidak ada seorang pun yang seperti dia, ya. Begitu luar biasanya kalau kita manusia itu, kalau kita berbuat baik pada seorang, tentunya kita akan baik sama orang itu, ya. Tapi dia sudah berbuat baik, ya, dia
menyerahkan nyawanya, saudara, bagi kita. Kitanya yang suka sama Tuhan itu, saudara, lupa, saudara. Kalau kondisi saat ini, saudara, dengan COVID-19, ini banyak juga yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, saudara. Bahkan ada gereja-gereja Tuhan yang tutup karena tidak diperbolehkan operasional, tidak boleh beribadah, ya, pada saat itu, karena dia tempatnya sewa, dia harus bayar sewa itu, ya. Kalau tidak ada ibadah, bagaimana untuk membayar sewa itu, saudara kasih Tuhan, sehingga tidak bisa langsung, saudara. Ada juga hamba Tuhan yang terkena dan dipanggil Tuhan, saudara. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Ya, membuat kekhawatiran, ketakutan. Kita tahu kalau saya sederhana, ya, sesuatu yang buat kita jauh dari hadapan Tuhan, itu pekerjaan siapa? Iblis. Ya, kalau kita lihat peristiwa Ayub, siapa yang memberikan pencobaan itu? Iblis. Tuhan mengizinkan, boleh kau cobai Ayub, tapi jangan engkau ambil nyawanya, kan? Boleh, silakan. Pencobaan itu boleh ada dalam kehidupan kita, saudara. Tapi bagi kita, itu pencobaan itu membawa kepada kebinasaan. Tapi kalau kita itu, Tuhan itu diuji. Ujian itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal, bukan kebinasaan. Berbeda, saudara Tuhan. Maka kalau boleh terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, saudara, itu bisa ujian, pencobaan berjalan berbarengan, beriringan, saudara. Tinggal kita bagaimana dalam menghadapi ini. Kita tetap dalam iman kita kepada Tuhan, atau kita takut, kita khawatir, sehingga kita tidak dapat melangkah saja sehasta dalam jalan hidup kita, saudara. Karena firman Tuhan katakan sehasta 45 cm, kurang lebih selangkah saja, kita tidak bisa karena ketakutan, kekhawatiran, saudara. Ini yang terjadi saat ini, saudara. Dan kita dibiasakan seperti nanti suatu saat, ini sudah berjalan COVID kurang lebih 1 tahun, hampir 1,5 tahun, saudara kasih Tuhan. Dan ini nanti akan menjadi suatu habit, kebiasaan. Oh, tidak perlu ke gereja lagi, karena kita bisa online di rumah, ya, dengarkan firman apa yang kita suka, ya, seperti difirmankan Tuhan, kan? Engkau akan mendengar yang enak didengar, firman yang memberkati, tidak berbicara tentang pengajaran Tuhan yang sebenarnya, saudara kasih Tuhan, saudara. Sehingga terbiasa dan kita terlelap dengan hal ini, saudara. Ya, ini kita menganggap remeh tentang ibadah itu jadinya, saudara. Ini konsep-konsep yang akan ditanamkan oleh dunia ini, saudara. Tapi kalau kita sudah mengerti tentang hal ini, tetap kita teguh, kuat. Apapun yang terjadi, ya, saat-saat inilah ujian, tantangan kita. Tidak ada kebenaran yang lain, hanya Kristus, saudara. Ini mulai konsep ini sekarang diputar balikan. Harusnya Kristus, iman kita itu menjadi subjek, ya. Jadi kalau sekarang diputar balikan, pikiran mendasari iman, imannya jadi objek, pikirannya jadi subjek, saudara. Seharusnya adalah iman itu menjadi subjek dan mendasari pikiran kita, saudara. Iman itu harus mendasari pikiran kita, bukan sebaliknya, bahwa pikiran kita menjadikan kita tidak banyak berbuat, bahkan menjauhkan diri kepada Tuhan. Sekarang kan seperti itu keadaannya, saudara kasih Tuhan. Ya, kita bisa melihat tentang hal ini. Maka kalau hal itu terjadi, maka sangat disayangkan bahwa Tuhan sudah mati, naik ke surga, akan sia-sia karena kita tidak mengenal Dia dengan sendiri. Kita akan melihat ini. Lalu yang ketiga, tentang hidup.
di dalam hidup dikatakan di sini. Kita akan lihat di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jelas ya. Jadi tentang statement ini, firman Tuhan ini jelas. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Karena dia satu-satunya jalan, dan kita sudah baca. Hidup itu ada di dalam anak. Saudara, maka kalau kita ada pagi hari ini, saudara, kita bersyukur. Kita mengenal Tuhan Yesus, jalan kebenaran itu dan hidup. Nah, bagaimana kita, saudara Tuhan, saat ini kalau sudah mendengar tentang hal ini, saudara jangan tadi katakan kalau kita tidak mengerti tentang firman Tuhan, maka diumbang-ambingkan. Banyak pengajaran sesat sekarang ini, ya. Ada banyak pengajaran sesat, saudara. Kita harus waspada tentang hal ini, saudara. Kalau tidak, maka kita akan dibimbangkan dan akhirnya membuat pikiran ini bersandar pada pikiran manusia sendiri, sehingga kita jauh dari harapan Tuhan. Hanya Dia kehidupan kita. Bahkan di ayat 20 dikatakan di sana demikian, saya akan bacakan ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam Anaknya Yesus Kristus, Dia adalah anak yang benar dan hidup yang kekal. Ini saudara kita ada yang berkata, oh Tuhan itu, kalau itu tidak diperanakan dan beranak, gitu kan? Di luar, terima kasih Tuhan. Kita harus mengerti tentang hal ini. Ya, kita mengerti Tuhan itu satu, Allah itu satu, Esa, Ibrani Echad. Echad itu satu tapi jamak misalnya. Pada saat penciptaan bumi dan seisinya, Tuhan katakan, marilah kita. Kenapa enggak tunggal saja, saya, ya? Kita. Kalau kita berarti orang ketiga, orang ketiga jamak. Nah, jamak tidak tunggal, kita. Saudara kasih Tuhan. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Ya kalau bilang Tuhannya orang Kristen banyak, 3 dan satu. Dalam satu kesatuan ada 3 pribadi di sana, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semuanya satu, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, saudara kasih Tuhan. Bagi kita, Dialah Tuhan yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Saudara, mau pilih yang mana? Ya? Mengikut yang sudah pernah naik ke surga, yang jelas destinasinya, atau yang masih mudah-mudahan. Yang sudah naik ke surga, dia akan kembali dan membawa kita pada saat rapture nanti, saudara kasih Tuhan. Sudah ke sana dan kembali lagi. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, bagi kita tidak ada keraguan lagi. Bagaimana garansinya? Kalau engkau membeli barang itu, saudara pasti ada garansinya. Dijamin, pasti keselamatan itu dalam kehidupan kita, tidak ada yang lain. Ini terjadi ditanyakan kepada Thomas, kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara. Puji Tuhan, kita ada pagi hari ini karena kita percaya kepada Tuhan. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena Dia yang mati, bangkit, dan hidup bagi kita, saudara. Puji Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Saudara,
Apa yang menjadi keraguan kita sudah dipenuhi oleh Tuhan. Lalu yang kedua, hari kedua di Filipus katakan demikian. Kata Filipus ini salah satu murid Tuhan Yesus, ayat yang ke-8 di dalam Yohanes 14. Katanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Filipus ini muridnya Tuhan Yesus juga, Rasul. Tapi dia bertanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Apa Tuhan Yesus jawab? Kalau di ayat selanjutnya Bapak Ibu lihat, kata Filipus pada Tuhan itu seperti itu. Maka Tuhan jawab kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Hal yang kedua yang ditanyakan Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu saja Tuhan. Sepertinya ya biasa-biasa saja ya. Tapi kalau hal itu ditanyakan kepada kita, sudah berapa lama kita mengiring Tuhan, Bapak Ibu? Mungkin kita tidak menyadari selama ini, saudara. Sudah berapa lama kita mengenal Dia? Mungkin sejak lahir, atau kita dimenangkan lahir baru saja. Saudara, apa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus? Atau kita hanya mengenal di dalam KTP saja agama Kristen, tapi kita tidak mengenal dengan benar siapa Tuhan itu. Saudara Tuhan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya, saudara. Jadi Tuhan itu ada di dalam Bapa, saudara. Bagaimana kalau Tuhan itu sudah katakan ada di engkau? Kau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa di surga. Bagaimana engkau akan bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Seringkali dalam kehidupan kita demikian, saudara. Kita hanya melihat dengan ukuran yang ada dalam pikiran kita, ukuran manusia. Seringkali kita juga membatasi kuasa dari kerja Roh Kudus yang dapat bekerja yang luar biasa, saudara Tuhan. Kemarin kita kunjungan, saudara, ada kesaksian luar biasa. Salah satunya kunjungan ke yang dulu terkena COVID ya, Pak John. Ya, luar biasa, saudara. Rupanya komplikasi, saudara, penyakitnya. Ada dia katakan ada kanker juga, ada tumor, saudara kasih Tuhan. Hati juga kena, saudara kasih Tuhan. Dan mereka dengan kondisi yang seperti itu pada saat itu ya, kita tahu dia hanya berharap sama Tuhan. Istrinya terus tekun berdoa di rumah. Ya, saudara kasih, dia dikasih suatu penglihatan, ada sinar putih, saudara kasih Tuhan. Pada saat dia berdoa, lalu kemudian hari ada 2 kali penglihatan, dia lihat putih, tapi tengah-tengahnya ada bolong-bolong. Setelah dia cerita, kita bertamu, cerita ada istrinya, ada Pak Johnnya. Pak John juga cerita bahwa dia dirongsang di hatinya itu putih, tapi ada bolong-bolongnya, hitam bolong-bolongnya, saudara Tuhan. Tapi di penglihatan Bu Irita itu bolong-bolongnya hitam itu hilang. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kesaksiannya itu, saudara, menguatkan dalam kehidupan kita. Lalu pulang dari rumah sakit, dia terus mereka lakukan berdoa bersama, saudara. Apa yang terjadi? Terjadi itu kan seperti buncit gitu, besar. Ya, kesaksiannya dia. Jadi seperti pernah dialami juga seperti Bu Agung dulu ya. Lalu ada di sini pengerja juga ada, Bu Nawal itu, ya. Itu pas dia ke kamar mandi itu keluar semua. Lama-lama kempes perutnya. Dan kemarin kita kesana sudah kempes perutnya. Cuma agak kurus ya, padonya karena mungkin sakitnya itu, saudara kasih Tuhan. Tapi
dipulihkan, saudara kasih Tuhan. Dipulihkan, saudara. Kemarin diceritakan yang luar biasa, saudara. Bisa terjadi hal itu. Kuasa Tuhan bekerja, saudara kasih Tuhan. Mungkin kita sudah lama, tapi kita membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja supaya mukjizat itu bisa terjadi, saudara kasih Tuhan. Iman kita dibatasi dengan pikiran kita. Jadikan iman itu objek, bukan subjek. Saudara, ini kita perlu renungkan hal ini. Mengenal Dia berarti kita juga harus menuruti firman-Nya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Bapak Ibu bisa baca di sana. Mengenal Dia berarti kita harus menuruti firman-Nya. Kalau kita kenal Dia, kita harus melakukan firman-Nya juga di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6. Bapak Ibu bisa baca. Ya. Kalau kita mengenal Dia berarti kita harus melakukan firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Apa itu melakukan kehendak-Nya? Bapak Ibu ingat di dalam Matius 28 ayat 19, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah amanat agung Tuhan Yesus. Perintah agung, amanat agung Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, saudara. Jadi ini bukan hanya pekerjaan dari hamba Tuhan yang ada di mimbar atau pelayanan Tuhan, imam-imam Tuhan, tapi kita semua yang ada pagi hari ini adalah amanat agung Tuhan itu ada dalam diri kita. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajari mereka untuk melakukan apa yang telah aku ajarkan kepada mereka. Saudara Tuhan, kita pagi hari ini menjadi perenungan. Berapa lama engkau mengenal Tuhan Yesus? Atau hanya mengenal saja? Tapi kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan firman-Nya, tidak melakukan pekerjaannya. Kita pada zona yang nyaman dan pengakuan saja. Inilah tanggung jawab kita semua pagi hari ini. Kita yang ada, yang mengerti tentang hal ini, supaya pertanyaan itu tidak terjadi lagi, saudara kasih Tuhan. Sudah lama kita ikut Tuhan, tapi kita tidak mengenal dengan sungguh-sungguh tentang Tuhan Yesus. Kalau kita ingin mengenal lebih jauh lagi, maka firman-Nya sudah mengatakan demikian, Bapak Ibu. Puji Tuhan, saudara. Ini yang menjadi perenungan kita saat ini, saudara. Kita mau tundukkan kepala kita. Haleluya. Yesus. Kita akan mendengar firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Ku rindu Yesus,
beribadah kepada Tuhan, saudara. Tapi kita bertanya, Tuhan tunjukkanlah jalan itu kepada kami. Hanya satu jalan keselamatan, Tuhan Yesus. Jangan ada keraguan lagi dalam kehidupan kita. Jangan ada kebimbangan lagi, hanyalah Dia satu-satunya jalan. Mungkin kita bertanya sama Tuhan, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Dialah jalan dan kebenaran. Kalau kita sudah melihat Dia, kita sudah melihat Bapa, karena Dia, Bapa dan Roh Kudus adalah satu, di dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi iman kita pagi hari ini, kita tetap teguh berdiri, jangan goyah. Apapun yang kita alami saat ini, pandemi COVID-19 ini, tetap kita jangan khawatir, jangan takut. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Puji Tuhan, semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kami seluruh jemaat GBI Gerah Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yesus Budi. Tuhan Yesus memberkati seluruh aspek kehidupan Bapak dan keluarga tentunya. Amin. Pengumuman GBI Gerah Harapan Minggu 30 Mei 2021. Sebelumnya kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Gerah Harapan. Kami mohon bangkit berdiri agar kami dapat mengenal Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Ada yang baru pertama kali beribadah? Oke, puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Dan menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman dana pembangunan. Dana pembangunan amplop biru hingga minggu lalu adalah sebesar Rp464.468.000. Sumbangan amplop biru yang masuk sebesar Rp387.000. Sumbangan sukarela Rp135.234.500. Sumbangan sukarela yang masuk hingga minggu lalu Rp100.000, sehingga total menjadi Rp283.189.500. Yang sudah terpakai atau yang telah digunakan sebesar Rp54.883.000, sehingga total dana yang ada Rp228.306.500. Lalu ada sumbangan bahan bangunan berupa 59 sak semen dari jemaat. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Kami percaya Bapak Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana. Kegiatan sepekan yang pertama, Rumah Doa Rabu 2 Juni 2021 di gereja jam 10 hingga jam 12 WIB. Yang kedua, ibadah youth dan dewasa muda Sabtu 5 Juni 2021 di gereja jam 18.00. Yang ketiga, ibadah raya minggu depan tanggal 6 Juni 2021 diadakan 3 kali. Ibadah raya yang pertama jam 7.30, ibadah raya yang kedua jam 10 pagi, dan ibadah raya yang ketiga jam 5 sore. Diingatkan untuk ibadah minggu depan ada perjamuan kudus dan saatnya untuk mengembalikan milik Tuhan, yaitu perpuluhan, agar jemaat dapat mempersiapkan diri. Ibadah sekolah minggu lewat online di YouTube. Yang keempat, bagi jemaat yang sudah menjadi anggota tetap
dan memiliki KKD agar dapat mendaftarkan diri ikut dalam diakonia kedukaan dengan iuran per kakak sebesar 110.000 setiap bulannya. Hal ini perlu untuk pengurusan kedukaan dan setiap jemaat yang terdaftar. Yang kelima, untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh dengan termogan dan physical distancing. Yang keenam, demikian info dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Dihimbau setelah ibadah selesai agar Bapak Ibu Saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau mengizinkan kami untuk beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan Engkau Tuhan mengizinkan kami untuk dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan Yesus lebih percaya dan yakin lagi Kau naik ke surga ya Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kami. Ya Tuhan, kami percaya sepenuhnya Tuhan akan janji-Mu ya Tuhan Yesus, sebab Engkau adalah Allah Tuhan yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bangga memiliki Allah, memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan Yesus, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami ya Tuhan. Bapak Pendeta Yusuf Budi ya Tuhan Yesus, yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati pelayanannya, berkati Tuhan Yesus keluarga dan istri dan anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memelihara hidupnya ya Tuhan. Sikapkan rahasia-rahasia firman-Mu ya Tuhan Yesus kepada hamba-Mu ini Tuhan, sehingga ketika menyampaikan firman-Mu banyak orang diberkati ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih, berkati Tuhan Yesus kuliahnya ya Tuhan Yesus, berkati pelayanannya, berkati keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Ibu Nini Kristianti Tuhan. Engkau yang menyertai dimanapun berada pada saat ini Bapa. Kami serahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua wakilnya Tuhan, satukan mereka dengan tali kasih-Mu, sehingga mereka Tuhan Yesus dapat bersatu hati untuk menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan keluarga mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pelihara hidup mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk gembala pembina kami beserta keempat wakilnya. Kami berdoa untuk gembala-gembala rayun, gembala cabang, gembala ranting, bahkan gembala kul dimanapun berada ya Tuhan. Engkau pakai Tuhan kami Tuhan Yesus untuk menjadi saluran berkat-Mu. Bahkan Engkau pakai kami Tuhan untuk memenangkan Indonesia, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapak, Kau tahu saat-saat ini Tuhan Yesus, di mana bangsa dan negara kami Tuhan banyak mengalami Tuhan Yesus pencobaan-pencobaan. Bapak, kami serahkan Tuhan Yesus para pemimpin kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berilah Tuhan roh takut akan Engkau ada pada mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk presiden kami Tuhan Yesus, Bapak Joko Widodo ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus wakilnya ya Tuhan Yesus, Bapak Maruf Amin. Biarlah Engkau menyertai mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Yesus dapat Tuhan memimpin bangsa ini ya Bapak, sehingga bangsa ini dapat keluar dari krisis ekonomi ya Bapak. Kami berdoa untuk para menteri Tuhan, Kau menyertai mereka Tuhan Yesus, akan dapat membantu presiden dan wakil presiden ya Tuhan, di dalam Tuhan menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan. Kami berdoa untuk seluruh pejabat negara, mulai dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Kamu berkati menyertai mereka Tuhan Yesus, untuk dapat ya Tuhan Yesus menyelesaikan segala apa yang sudah Kau tentukan bagi mereka ya Tuhan. Bapak, kami serahkan Tuhan ibu mereka ke dalam tangan-Mu. Jauhkan mereka Tuhan Yesus dari mementingkan diri sendiri ya Tuhan, tetapi biarlah mereka benar-benar mementingkan kesejahteraan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami Bekasi. Berkati Bekasi, berkati Tuhan Kabupaten Bekasi Tuhan. Kau berkati juga Tuhan Yesus daerah kami Mustika Jaya, Lambang Sari ya Tuhan, di mana kami tinggal ya Bapa.
Kami serahkan juga Tuhan Yesus para pemimpin kami di daerah-daerah Tuhan Yesus. Kau menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus untuk para pengerjamu ya Tuhan di GPI Geraha Harapan. Engkau menyatukan kami dengan tali kasih-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat melayani Tuhan jemaat-Mu di tempat ini dengan tulus ya Tuhan Yesus, agar pelayanan-pelayanan di tempat ini dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Semuanya kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tidak ada motivasi apapun yang ada di dalam diri kami, tetapi semuanya sebagai ungkapan Tuhan Yesus syukur kami kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan, menyertai mereka Tuhan Yesus. Seluruh pergumulan-pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang menyertai Bapa, sehingga dapat menjalani hidup ini Tuhan. Di masa sulit ini Tuhan, Kau tolong Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Oh, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang berbeban berat ya Tuhan, Engkau angkat bebannya ya Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan, yang berkekurangan sudah Engkau cukupkan Tuhan Yesus, sehingga semuanya berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kau berkati persembahan ini Tuhan, agar dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu, khususnya di Geraha Harapan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebentar lagi kami akan pulang. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Saudara Tuhan, kita satukan hati kita, pikiran kita di depan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di surga, lewat anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya katakan Amin. Selamat hari Yesus.